Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali sahabat tani bersama kami. Di sore ini kita akan berbagi bagaimana keadaan situasi terkini tanaman nilam kita sahabat tani setelah usia nilam kita sekitar berumur 2 bulan 5 hari sahabat tani ya, tepatnya sekitar 65 hari. Nah, bagaimana perkembangannya setelah beberapa minggu kemarin kita update setelah pemupukan, dan untuk tahap yang keempat yaitu bagaimana tata cara membersihkan gulma dengan menggunakan alat kiwat sahabat tani. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengambil video ataupun bagikan video kepada sahabat tani semua bagaimana keadaan situasi terkini tanaman nilam kita. Oke sahabat tani, dukung terus channel kami dengan cara menekan tombol like, subscribe agar nanti sahabat tani semua mendapatkan video terbaru ataupun notifikasi terbaru dari kami sahabat tani. Oke sahabat tani, langsung saja. Oke sahabat tani, inilah penampakan tanaman nilam kita berumuran sekitar 65 hari bertepatan dengan hari ini sahabat tani, dan perkembangannya pun sudah kita lihat bersama. Daunnya sudah hijau, tapi ini ada memang lubang-lubang di antara daun-daunan. Ini kemungkinan ada hama yang memakan daripada daun-daun nilam ini sahabat tani. Dan ini nanti kita akan pelajari penyebabnya apa, dan kalau memang ada kendalanya hama jenis apa, kita akan membasmi daripada hama-hama tersebut dengan obat yang akan kita cari di kedai nanti sahabat tani. Mungkin ini kita review seminggu yang akan datang sahabat tani, tapi untuk kali ini kita akan membagikan video bagaimana keadaan tanaman nilam kita setelah berumur 65 hari bertepatan pada hari ini sahabat tani. Alhamdulillah, seperti sahabat tani lihat sendiri, kondisinya sangat baik dan pemulihannya pun sangat cepat sahabat tani seperti yang kita lihat. Dan ini sudah mulai normal pertumbuhannya sahabat tani. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan karena kemarin kita sudah melakukan pemupukan pertama yaitu secara tabur ukuran 2 minggu yang lalu sahabat tani. Dan ini nanti kita akan mengobati daripada daun-daun nilam yang berlubang ini. Kemungkinan ini faktor ulat sahabat tani. Kita akan mengambil fungisida, obat apa ataupun merek apa yang bagus untuk pembasmian daripada lalat ataupun ulat-ulat sahabat tani. Inilah dia daripada tanaman kita di sore hari ini sahabat tani. Dan ini terlihat nampaknya ada memang lubang-lubang di daunan. Nampaknya ini posisinya sama sahabat tani, dan ini memang harus kita cegah. Kemungkinan hamanya datang tidak dari siang ataupun sore ataupun pagi hari. Kemungkinan hama datang sekitar malam-malam hari sahabat tani, karena memang kita tidak mengetahui faktor apa dan dari mana hama-hama itu datang. Maka kita nanti ukuran 2 hari yang akan datang kita akan coba menanggulangi daripada hama tersebut. Dan untuk kali ini tanaman nilam kita warnanya hijau dan cabang-cabangnya pun sudah mulai tumbuh dengan baik, dan ini sudah besar ataupun meninggi seperti di dalam video ini. Kita geser lagi kemari sahabat tani, posisinya sama, cuma ini agak kecil sedikit karena memang bibitnya kemarin tuh ada yang bagus, ada yang kurang bagus sahabat tani. Yang namun ini sudah berangsur-angsur pulih. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai normal kembali pertumbuhannya sahabat tani. Perlu kami sampaikan kepada sahabat tani semua yang bahwa tanaman nilam kita pada hari ini kita belum melakukan aplikasi bagaimana cara menanggulangi
hama sahabat tani, karena memang posisinya kemarin belum terlihat jelas atau belum nampak, maka kita biarkan saja pertumbuhannya secara normal saja, karena kita ingin tanaman nilam kita ini mandiri dalam pertumbuhannya. Dan apabila sudah nampak seperti ini, berlubang-lubang seperti ini, maka kita akan cari tahu bagaimana cara menanggulanginya sahabat tani, agar nanti hama-hama tersebut tidak lagi hinggap ke tanaman nilam kita, sehingga pertumbuhan nilam kita bisa normal dan bisa pulih sahabat tani. Dan inilah posisinya sekarang tanaman nilam kita pada sore hari ini. Dan ini sudah kita bersihkan daripada gulma-gulma tersebut melalui kiwot, dan sekarang posisinya sudah bersih daripada rumputan ataupun gulma-gulma yang ada di tanaman nilam kita, sehingga tanaman nilam kita nampak rapi dan bersih sahabat tani, seperti video yang sedang ditayangkan sahabat tani. Dan inilah kondisi tanaman nilam kita sekitar berumuran 65 hari bertepatan dengan hari ini. Alhamdulillah sekarang sudah pertumbuhannya sudah mulai membaik dan sudah mulai normal sahabat tani. Dan ini ada satu batang ataupun dua batang yang kondisinya seperti ini. Dan ini kemungkinan yang paling bawah kita lihat ini adalah faktor penyakit, yaitu kaki gajah. Dan ini kita akan tanggulangi sahabat tani. Mungkin besok pagi kita akan melakukan penyemprotan untuk menanggulangi ataupun membasmi daripada penyakit kaki gajah ini sahabat tani. Karena ini memang kalau kita biarkan, tentu saja ini berpengaruh sangat besar kepada tanaman kita. Yang pertama, tanaman kita berubah warna, seperti daunnya di sini agak kekuning-kuningan, di tepi-tepinya kuning, di tengahnya hijau, sampai di pucuk-pucuknya kuning sahabat tani. Dan kalau kita biarkan, ini akan berdampak negatif, karena memang tanaman nilam kita akan dibuat mengkerdil sahabat tani. Lama-lama kalau kita biarkan akan mengering, dan setelah mengering tentu saja tanaman nilam kita ini akan mati secara perlahan sahabat tani. Untuk itu besok pagi kita akan menanggulangi ataupun melakukan penyemprotan untuk menanggulangi daripada penyakit kaki gajah ini sahabat tani. Karena mayoritas tanaman nilam kita, penyakit yang kita jumpai yaitu penyakit kaki gajah ini sahabat tani. Itu memang sudah dari dahulu, memang penyakit ini ada di tanaman nilam kita. Kemungkinan sekarang ada memang jalan pintas untuk kita mengobati daripada tanaman nilam kita ini, khususnya penyakit gajah ini. Kita akan tanya kepada kawan-kawan apa solusinya dan apa obatnya nanti sahabat tani. Dan setelah kita menemukan obat nanti, kita akan membagikan video bagaimana menanggulangi daripada penyakit batang ataupun daun yang bernama kaki gajah ini sahabat tani, baik dari mulai penyepraiannya, berapa dosisnya yang harus kita masukkan ke dalam tangki 16 liter, dan seterusnya sahabat tani. Kita nanti akan berbagi dengan sahabat tani semua. Dan ini satu batang lagi kita sudah nampak, ini dari pucuknya sudah terkena penyakit kaki gajah sahabat tani, seperti ini. Daunnya agak menggulung dan pucuknya pun sudah menggulung. Tentu saja kalau sudah sampai ke pucuknya, ini pertumbuhannya tidak akan maksimal sahabat tani. Ini akan mengkerdil sedikit demi sedikit, akan mengkerdil, dan akhirnya nanti tanaman nilam kita ini mengering dan mati sahabat tani. Dan ini akan kita tanggulangi secepatnya, karena kalau memang kita biarkan ini, maka ini kita akan merugi sahabat tani. Karena berapa batang sudah kita tanam, dan apabila kita biarkan seperti ini, maka kita mengalami kerugian baik tenaga sudah tentu sahabat tani. Kemungkinan mudah-mudahan lain pun akan sia-sia, karena memang posisinya tanaman nilam kita seperti ini. Nah, kita beralih ke sudut sini sebelah sahabat tani.
Ini dia kenampakannya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai normal pertumbuhannya. Mayoritas pertumbuhan rata-rata seperti ini sahabat tani. Seperti ini karena memang tanaman kita kemarin agak memang kurang bagus, akan tetapi alhamdulillah pada sore hari ini karena memang keuletan kita dalam merawatnya, maka pertumbuhannya sudah mulai bagus sahabat tani. Mayoritas semuanya seperti ini sahabat tani, dan ini pun begitu juga sama. Dan kita beralih ke bedeng yang sama juga sahabat tani, dan alhamdulillah pertumbuhannya sudah mulai membaik sahabat tani. Ada memang kendala 1-2 batang yang memang pohonnya agak mengkerdil seperti ini, tetapi ini kita akan mengambil cara ataupun bagaimana cara untuk memulihkan daripada batang tanaman nilam kita dalam keadaan kondisi seperti ini sahabat tani. Ini memang kaki gajah nggak ada, tetapi daunnya sudah mulai menguning sahabat tani. Dan apa permasalahannya nanti kita akan cari tahu sahabat tani, dan apa solusi untuk mengobati daripada daun menguning ini kita akan mencari tahu sahabat tani. Memang begitulah dalam bertani ini, kita harus teliti, kita harus teratur, disiplin. Apa dulu sasaran kita untuk kita rencanakan untuk pengobatan daripada tanaman nilam kita ini sahabat tani. Misalnya kalau kita mengobati, maksud saya kalau kita mau memupuk ataupun memberi nutrisi untuk batang ataupun daun, maka kita cek terlebih dahulu apa saja kendala batang nilam kita tidak tumbuh tinggi. Maka kita pelajari dulu apa memang penyakitnya. Kalau sudah ketemu, kita akan menanggulanginya ataupun kita membasmi daripada penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, baru kita memberikan pupuk, baik pupuk daun ataupun pupuk batang, untuk kita berikan nutrisi agar nanti kalau sudah normal pertumbuhannya, tanamannya pun sudah mulai bagus, maka nutrisi yang kita berikan itu baik nutrisi daripada batang, akar ataupun daun, maka terserap dengan maksimal sahabat tani. Dengan demikian maka pertumbuhan daripada nilam ini akan 100% bagus sahabat tani. Oke sahabat tani, mungkin review kita kali ini sampai di sini saja. Semoga sahabat tani video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi kami. Kemungkinan ada memang keterangan-keterangan yang kurang jelas daripada kami, silahkan komen di kolom komentar. Maklum saja sahabat tani, karena memang kita masih belajar dan kita pun perlu menerima masukan daripada saran-saran sahabat tani semua. Oke sahabat tani, inilah dia keadaan daripada tanaman nilam kita yang berusia 65 hari sahabat tani. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kami memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.